Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter yang ada dimanapun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bab 311-315. Ye Chong pura-pura tidak mengerti apa yang memalukan. Paman berkata bahwa bisnis saya bagus dan saya sangat mampu. Apakah ada masalah dengan itu? Zhang Xiaojun menutup mulutnya. Oh, jadi itu artinya, kupikir. Menurutmu apa itu? Ye Chong pura-pura terkejut. Xiaoyun, aku tidak tahu, jadi kamu sangat kotor. Zhang Xiaoyun tersipu dan berkata genit. Itu tidak benar. Ups, ini semua salahmu, itu karena aku sudah lama bersamamu sehingga aku menjadi seperti ini. Ye He tersenyum dan memeluk Zhang Xiaojun dalam pelukannya. Kalau begitu aku akan membuatmu sedikit lebih kotor. Zhang Xiaojun berkata setengah memaksa, tidak, kamu baru saja menyelesaikannya. Kamu masih harus datang, kamu. Nekrotik. Ye Chong tertawa dan berkata, kamu juga tahu, aku dalam keadaan sehat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Zhang Xiaojun berbaring di tubuh Ye Chong kelelahan. Ye Chong, kamu benar-benar kuat seperti sapi. Jangan panggil aku Ye Chong, panggil aku Niu Chong. Ye Chong tertawa, dan memeluk Zhang Xiaojun di pelukannya. Kalau begitu Niu Chong akan melakukannya lagi. Zhang Xiaojun ketakutan, melompat dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa melakukannya, saya tidak melakukan apa-apa hari ini, saya hanya berbaring di tempat tidur, jika Anda melakukan hal lain, aku akan mati. Melihat Ye Chong yang menggoda Zhang Xiaojun tampak sedikit gila pada tubuhnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari ketika dia dan Dewi sekolah menengahnya akan benar-benar seperti itu. Ini benar-benar kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Benar saja, Zhang San tidak kembali sampai waktu makan malam, dan dia masih membawa ikan besar. Ye Chong makan malam di rumah Zhang Xiaojun sebelum kembali ke desa. Keesokan harinya, seluruh kota Beijing terguncang, dan keluarga Qin hancur. Ada desas-desus bahwa Qin Yulong dan seorang lelaki tua tak dikenal saling bertarung, dan mereka berdua meninggal secara tragis. Keluarga Qin kehilangan Qin Yulong sebagai pilar, dan Qin Yuhu berjongkok di penjara lagi. Qin Meier terlalu takut untuk muncul di Beijing, apalagi kembali ke rumah Long. Jadi secara nama, satu-satunya yang mempertahankan keluarga Qin adalah Qiao Ling, seorang wanita dengan nama keluarga asing. Dia bahkan tidak memiliki nama belakang Qin. Jadi bagaimana dia bisa mengelola properti keluarga Qin yang begitu besar? Keluarga Qin berantakan untuk sementara waktu, kekuatannya benar-benar runtuh, dan itu bukan lagi iklim. Keluarga Qin, yang masih dalam ayunan penuh, tiba-tiba runtuh, membuat semua orang menghela nafas. Pada awalnya, mereka yang dikuasai ketakutan Qin Yulong diam-diam bergembira atas kematian Qin Yulong. Bahkan ada seorang pria bertangan satu yang menyalakan petasan selama 3 hari untuk merayakan momen bahagia tersebut. Dia tidak bisa melupakan bahwa tangannya dipaksa dipotong oleh Qin Yulong, dan dia bahkan melihat anjing Qin Yulong memakan tangannya. Anjing punggung hitam besar Qin Yulong ditangkap dan direbus oleh beberapa orang tak dikenal saat Qin Yulong meninggal. Meskipun Qin Yulong meninggal, dia masih meninggalkan jurus pembunuh. Sekarang keluarga panjang menyalahkan Ye Chong atas penyebab kematian Long Xixian. Long Ying sangat marah dan berteriak agar orang membunuh Ye Chong untuk membalas dendam. Pada akhirnya, Long Mingcheng menghentikannya. Kenapa kamu menghentikanku? Itu cucumu, Ye Chong membunuh cucumu. Jadi itu saja. Long Ying berteriak histeris. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu menggunakan otakmu ketika sesuatu terjadi? Masih belum pasti dia membunuh Long Xixian, kenapa kamu begitu cemas? Kata Long Mingcheng, belum yakin, rumor di Happy Hotel beterbangan di langit kata. Long Ying, Long Xiu berkata, aku tidak percaya Ye Chong akan melakukan hal seperti itu. Long Ying memelototi Long Xiu, kamu jalang kecil, dengan siku menghadap keluar. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu berselingkuh dengan Long Ye Chong? Apakah Anda berbalik ke arahnya sekarang? Long Xiu tersipu, paman kedua,
Kenapa kamu mengatakan itu? Aku hanya berbicara tentang hal-hal, tidak terhadap siapapun. Apa yang ingin dikatakan Long? Ying diinterupsi oleh Long Mingcheng. Cukup, dia memelototi Long Ying, yang sangat ketakutan sehingga dia segera tidak berani berbicara, menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Long Mingcheng melanjutkan, masalah ini tidak boleh sembrono. Jika Tuan Ye disalahkan, itu akan terlambat bagi kami untuk menyesalinya. Tapi Yingzi, kamu jangan khawatir, keluarga Panjang tidak akan mati sia-sia. Sebenarnya, di mata Long Mingcheng, bahkan 100 Long Xixian tidak sebanding dengan 1 Ye Chong. Jangan katakan apakah Long Xixian yang dibunuh oleh Ye Chong. Bahkan jika Ye Chong yang membunuh Long Xixian, Long Mingcheng, Anda harus ragu sejenak. Apakah Anda ingin membalas dendam dari Ye Chong? Bagaimanapun, dalam pandangan Long Mingcheng, kepentingan keluarga adalah yang utama. Belakangan, Ye Chong memberitahu hantu Wang Yang tentang berita kematian Qin Yulong. Dia telah berjanji Wang Yang pada awalnya akan membalaskan dendamnya, dan sekarang sudah selesai. Permusuhan Wang Yang juga telah banyak menghilang, dan dia tidak akan lagi menyakiti orang lain. Jadi Ye Chong memintanya untuk menjaga Gunung Tandus. Ye Chong bahkan mengambil Wang Yang untuk melihatnya secara diam-diam. Lihatlah Wen Fugui. Ketika dia melihat Wen Fugui lagi, Wang Yang terisak-isak. Wang Yang adalah hantu, menangis terseduh-seduh hingga hampir membuat semen kecil yang lewat sakit. Dia bahkan lupa bahwa Wen Fugui terlihat seperti itu tua lagi. Dan Ye Chong tidak berani membiarkan Wen Fugui melihat Wang Yang, takut dia terlalu tua untuk ditakuti. Tapi Wen Fugui masih merasa aneh. Dia menatap langit untuk waktu yang lama hari itu. Sepasang teman lama ini selama puluhan tahun, meskipun manusia dan hantu memiliki jalan yang berbeda, mereka masih saling merindukan. Orang biasa mengkhawatirkan dampak keruntuhan keluarga Qin, sedangkan pasukan bawah tanah di Beijing lebih mengkhawatirkan kematian Zhou Cuisan. Anda tahu, Zhou Cuisan adalah pembunuh terkenal dari Sekte Dewa. Selama Anda mendengar nama Zhu Shenmen, tidak akan ada orang yang akrab yang tidak takut. Di bawah tangan Zhu Shenmen, tidak ada orang yang hidup sama sekali. Setiap pembunuh yang bisa memasuki gerbang para dewa sangatlah kuat. Seseorang benar-benar bisa membunuh Zhou Cuisan, ini membuat semua orang merasa tidak dapat dipercaya. Seluruh dunia bawah tanah mendidih, dan orang ingin menemukan orang ini. Tetapi tidak ada petunjuk. Meskipun berita dari Happy Hotel adalah bahwa Qin Yulong dan Zhou Cuisan saling bertarung, mengakibatkan kematian keduanya. Tapi tidak ada yang mempercayainya, karena jika Qin Yulong benar-benar memiliki kemampuan untuk mati bersama Zhou Cuisan, maka keluarga Qin tidak lagi berada di level saat ini. Dan sekarang orang-orang dari Zhu Shenmen telah meninggal di kota Beijing. Saya khawatir Zhu Shenmen tidak akan melepaskannya. Kota Beijing akan memicu badai berdarah. Banyak pasukan berteriak-teriak untuk meninggalkan kota Beijing. Belakangan, Zhu Jiayin menelepon Ye Chong dan bertanya pada Ye Chong apakah dia membunuh Zhou Cuisan. Tidak ada yang memberitahu Zhu Jiayin tentang ini, dia menyimpulkannya sendiri. Di satu sisi, itu karena sebelum kejadian, Ye Chong menanyakan alamat Zhang Xiaojun kepada Zhu Jiayin, dan Zhang Xiaojun sedang berada di Happy Hotel saat itu. Di sisi lain, Ye Chong bertanya kepada Zhu Jiayin tentang Zhou Cuisan sejak lama, dan Zhu Jiayin baru-baru ini mengetahui bahwa Zhou Cuisan sebenarnya adalah pembunuh Zhu Shenmen tingkat kelima. Jadi jelas Ye Chong membunuh orang itu. Ye Chong tidak bermaksud menyembunyikannya dari Zhu Jiayin, jadi dia memberitahunya tentang hal itu. Zhu Jiayin terdiam lama setelah mendengar ini, dan bertanya pada Ye Chong, apakah kamu perlu bantuan untuk masalah ini? Karena Zhu Shenmen benar-benar tidak mudah untuk dipusingkan, bahkan Zhu Jiayin harus mencari bantuan dari para pemimpin departemen, dan dia tidak bisa bersaing dengan Zhu Shenmen. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak, para Zhu Shenmen kecil dapat berbalik melawan langit. Meskipun Ye Chong berkata demikian, dia sangat berhati-hati di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Zhou Cuisan hanyalah pembunuh Zhu Shenmen tingkat kelima minggu ini, dan dia hampir membunuhnya terakhir kali. Dapat dibayangkan bahwa pasti ada kekuatan yang lebih menakutkan di Zhu Shenmen.
Saya khawatir akan sulit untuk berurusan dengan Ye Chong sekarang. Jadi prioritas utama adalah membangun dojo Istana Naga dengan cepat sebelum Anda mulai berlatih. Jadi selama beberapa hari terakhir, Ye Chong bosan di rumah menggambar gambar arsitektur. Ketika proyek di tangan Wang Bing selesai, dia akan segera memulai renovasi rumah penduduk desa yang baru. Pusat Kesehatan Desa telah mengirimkan beberapa peralatan internasional terkemuka. Tingkat medis klinik ini tidak kalah dengan rumah sakit pusat Beijing. Ada banyak peralatan medis yang bahkan tidak dimiliki oleh rumah sakit pusat. Peralatan ini menghabiskan banyak uang, tetapi untungnya Ye Chong menghasilkan banyak uang di Yushilo. Zhou Yutong juga mengajukan sebagian dari subsidi di atas. Selain itu, banyak perangkat yang dibayar dengan cicilan, sehingga banyak perangkat yang dapat dibeli sekaligus. Sekarang ada kekurangan dokter dan perawat di klinik. Lin Wan telah merekrut sekelompok gadis muda di desa, mengajari mereka cara memberikan jarum dan perawat kepada pasien, dan ingin melatih mereka menjadi perawat profesional. Pusat Kesehatan Ye Chong tidak hanya merawat orang-orang di desa, tetapi siapapun yang memiliki penyakit keras dapat datang ke sini. Ini juga merupakan niat asli menggantung pot untuk membantu dunia dan kebajikan para dokter yang ditegakkan oleh cara pengobatan Longsen. Zhou Yutong tertekan sepanjang hari, mengatakan bahwa sekarang Lin Wan memiliki lebih banyak prajurit kecil daripada dia, dan bawahannya hanya Qin Sui, tetapi Lin Wan memiliki lebih dari 10 bawahan. Hari ini adalah Thanksgiving, dan Zhang Xiaojun akan melakukan penerbangan malam ke Universitas Oxford di Montage. Sore itu, Ye Chong pergi berbelanja dengan Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun sedang dalam suasana hati yang buruk, dan berkata, "Kamu Chong, kita tidak akan bertemu untuk waktu yang lama setelah aku pergi." Ye Chong mengangguk. "Iya, tapi tidak apa-apa, kita bisa melakukan obrolan video." Zhang Xiaojun cemberut, "Baiklah. Apakah kamu merindukanku?" Ye Chong berkata, "Aku mulai merindukanmu sekarang." Zhang Xiaojun memberi, kalian, kamu bisa mengatakan hal-hal baik untuk menipu orang." Keduanya berjalan-jalan di jalanan Sinan Square. Hari ini adalah Thanksgiving, jadi banyak pasangan muda yang berbelanja di jalanan. Seorang bibi berusia 40-an, memegang sekeranjang bunga, menjajakannya di sepanjang jalan. Ketika dia melihat pasangan muda, dia membungkuk dan berkata, "Tuan, pacarmu sangat cantik, belikan bunga untuk pacarmu." Kebanyakan anak laki-laki terlalu malu untuk menolak, lagi pula, mereka tidak bisa bertindak terlalu pelit. Di depan, pacar mereka akan membeli bunga di tangan bibi, dan kemudian memberikannya kepada gadis itu. Namun, bunga yang dijual bibi ini harganya 10 kali lipat lebih mahal daripada yang ada di toko bunga. Anak laki-laki itu hanya bisa menderita dan tidak tahu. Bibi mendapat banyak uang dengan melakukan ini. Dia baru saja membeli karangan bunga lagi, dan dengan senang hati memasukkan uang ke dalam dompetnya ketika dia tiba-tiba melihat Ye Chong dan Zhang Xiaojun berjalan mendekat. Jadi Bibi mengulangi trik lamanya, berlari ke Ye Chong dan berkata, "Tuan, pacarmu sangat cantik, mengapa kamu tidak membelikannya bunga?" Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang menolaknya hari ini, dan dia menolak begitu saja. "Tuan, hari ini Thanksgiving, aku pergi berbelanja dengan pacarku dan bahkan tidak membeli satu bunga pun. Apakah kamu tidak takut putus?" Apa yang dikatakan bibi itu cukup menyakitkan. "Ada apa dengan Thanksgiving? Aku tidak suka festival asing," kata Ye Chong. Bibi mendengus, dan berkata dengan marah, "Kasihan. Jika kamu tidak mampu, katakan saja kamu tidak mampu." Tidak berpikir orang ini sangat baik. "Buka matamu, jangan tunda acara penting dalam hidupmu." Ye Chong berkata dalam hatinya, bibi ini cukup terluka. Dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Bukankah ini untuk memutuskan pasangan? Zhang Xiaojun menutup mulutnya dan tersenyum. "Itu benar, saya ingin tetap membuka mata." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Saya tidak membelinya, bukan karena saya tidak mampu membelinya, tetapi karena saya tidak membelinya. Menurutku bunga ini layak untuk itu. Itu hanya pacarku." Zhang Xiaojun tersenyum mendengar pujian Ye Chong, dan berkata, Kamu bisa berbicara dengan baik,
kapan kamu menjadi begitu fasih?" Kemudian keduanya berjalan pergi bergandengan tangan, lengan, meninggalkan Bibi sendirian. Orang-orang berantakan tertiup angin. "Apa-apaan, alasan mengapa kamu tidak mampu membeli bunga bisa begitu segar dan halus? Jika setiap orang sepintar kamu, aku tidak akan bisa menjual bunga." Lalu Ye Chong mengantar Zhang Xiaoyun ke bandara. Semua barang bawaan sebelumnya telah diserahkan kepada Joseph, jadi Zhang Xiaoyun berkemas dengan ringan dan hanya membawa beberapa potong pakaian ke bandara. Kali ini perjalanannya jauh, tapi untungnya Joseph ada di sana untuk membantu merawatnya, jadi Ye Chong tidak terlalu khawatir. Masih ada waktu, dan keduanya sedang berkeliaran di aula bandara ketika tiba-tiba melihat kamera swalayan. Zhang Xiaojun menarik Ye Chong, berlari ke kamera, lalu menutup tirai. "Ye Chong, ayo ambil beberapa foto." Zhang Xiaojun memindai kode QR untuk membayar tagihan, lalu mengambil beberapa foto lucu bersama Ye Chong. Foto itu dikembangkan dengan cepat. Zhang Xiaojun terkikik saat melihatnya, lalu meletakkan foto itu dengan hati-hati. Kemudian, mulut kecilnya dengan ringan menekan bibir Ye Chong. "Ye Chong, aku akan merindukanmu." Ye Chong hanya merasa sedikit manis. Dicium oleh Zhang Xiaojun membuat mulutnya kering, dan tangannya mulai membelai tubuh Zhang Xiaojun tanpa pandang bulu. Saat ini, pengeras suara di bandara tiba-tiba berbunyi. Penerbangan internasional ke Montage akan berangkat setengah jam lagi. Penumpang yang belum melewati pemeriksaan keamanan harap melalui pemeriksaan keamanan secepatnya. Zhang Xiaojun tidak punya pilihan selain mendorong Ye Chong pergi dan berkata, "Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi, aku akan pergi." Ye Chong tersenyum dan berpura-pura tidak berdaya. "Hei, aku baru saja tergoda olehmu untuk mengungkapkan roh jahat di sekujur tubuhku. Api. Tetapi kamu harus pergi lagi, dan aku akan melepas celanaku. Jadi kamu memberitahuku ini?" Zhang Xiaojun terkekeh. "HMPH, lalu bersabarlah, tunggu sampai aku kembali dan memberikannya padamu." Ye Chong tertawa dan berkata, "Setelah sekian lama, bagaimana jika aku tidak tahan?" "Jika kamu tidak tahan, cari orang lain," Zhang kata Xiaojun. Ye Chong mengangguk, tampak berpikir, "Ya, itu caranya." Zhang Xiaoyun memamerkan gigi harimau kecilnya, "Kamu berani. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu kasihan padaku, aku akan memotong barangmu, sehingga kamu bisa jangan pernah menjadi Niu Chong lagi." Keduanya berjalan ke pos pemeriksaan keamanan sambil berdebat. Baru setelah dia melihat Zhang Xiaojun memasuki pemeriksaan keamanan dan sosok cantiknya menghilang di ujung ruang tunggu bandara, dia dengan enggan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chong fokus pada Dragon God Group. Sekarang proyek Gunung Panlong sebagian telah dilaksanakan, dan yayasan telah dibangun. Tetapi uang pertama Ye Chong untuk Tang Chun hampir habis. Sebagian dari uang yang Ye Chong menangkan di Yushilu digunakan untuk membeli peralatan medis di desa, dan sisanya diberikan kepada Tang Chun baru kemudian dana gelombang kedua digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek Gunung Panlong. Namun, untuk seluruh proyek Panlongsan, jumlah uang ini masih sangat kecil. Ye Chong harus terus memikirkan cara menghasilkan uang untuk membangun seluruh bangunan grup Dewa Naga. Pada hari ini, Wang Changsong menelepon dan bertanya kapan Ye Chong akan datang lagi. Saat itulah Ye Chong ingat bahwa sudah waktunya untuk melihat Wang Ke lagi minggu ini. Keesokan harinya, dia datang ke Luzhu lagi untuk menemui Wang Ke. Kondisi Wang Ke telah meningkat pesat setelah 2 minggu perawatan Ye Chong. Terutama terakhir kali, setelah dipeluk dan dipeluk oleh Ye Chong di atas traktor, Wang tidak tahu mengapa, dan penolakannya terhadap laki-laki menjadi kurang serius. Dia sekarang dapat berkomunikasi dan makan dengan ayah dan kakaknya secara normal. Jadi Wang Feng juga pindah kembali ke villa. Ketika Wang Feng melihat Ye Chong, dia berterima kasih padanya. Dia mengatakan bahwa tanpa Ye Chong, dia akan menjadi anak tunawisma. Dia berkata kepada Ye Chong, "Kakak Ye Chong, kamu bahkan tidak tahu bagaimana aku hidup akhir-akhir ini, tidak ada pengasuh di rumah yang memasak untukku, dan aku bahkan tidak bisa makan sesuap nasi panas.
Aku tidak minum seteguk sup panas, bahkan tidak ada yang membersihkan tempat tidur untukku. Saat dia berbicara, Wang Feng merasa sakit dan hampir menangis. Ye Chong menghibur Wang Feng dengan sedikit rasa malu, lalu pergi ke kamar Wang Ke. Wang Ke sudah berbaring di tempat tidur dengan piyama tipis itu. Kali ini, ketika Ye Chong membantu Wang Ke mengobati penyakitnya, Wang Ke tidak merasakan perlawanan apapun di hatinya. Sebaliknya, saat tangan besar Ye Chong menyentuhnya, dia masih merasa sedikit tidak bisa dijelaskan di hatinya. Dia sedikit takut, apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Ye Chong? Bagaimana ini bisa bekerja? Sementara Wang Ke masih berpikir liar, perawatan Ye Chong sudah berakhir. Wang Ke masih ingin mengatakan sesuatu, berpikir mengapa begitu cepat. Kemudian, Wang Changsong meninggalkan Ye Chong di rumah untuk makan malam. Setelah makan malam, Wang Changsong berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, saya akan menemui pasien yang sangat penting sebentar lagi, dan kebetulan Tuan Ye ada di sini. Mengapa Anda tidak pergi dengan saya? Dokter Anda, keterampilan pasti akan dapat menyembuhkan pasien itu." Ye Chong kebetulan baik-baik saja, jadi dia setuju dengan Wang Changsong. Saat hendak berangkat, tiba-tiba rumah sakit menelepon dan mengatakan ada sesuatu yang mendesak. Wang Changsong tidak punya pilihan selain berurusan dengan rumah sakit terlebih dahulu, dan meminta Wang Ke untuk membawa Ye Chong ke rumah yang disebut pasien penting. Dia membuat janji dengan pasien pada pukul 3 sore, dan masih pagi, tetapi Wang Ke dan Ye Chong pergi lebih awal. Mereka pergi berbelanja sebentar untuk mengisi waktu, dan ketika lelah berbelanja, mereka duduk di kedai kopi dan minum kopi. Tidak lama kemudian, seorang pria datang. "Kenapa kamu di sini?" Wang Ke menatap pria itu dengan dingin. Meskipun kondisinya telah membaik, Ye Chong, saudara laki-laki dan ayahnya, dia masih sangat menentang pria lain. Terutama pria di depannya, Wang Ke bahkan lebih bosan. Pria ini bernama Lin Dalu. Lin Dalu telah lama mengejar Wang Ke, dan sepertinya keduanya akan menjalin hubungan. Namun, Wang Ke tiba-tiba jatuh sakit dan membuat Lin Dalu ketakutan. Nyatanya, jika Lin Dalu mengambil tanggung jawab saat itu, mungkin penyakit Wang Ke tidak akan menjadi begitu serius. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Lin Dalu melihat Wang Ke sedang minum kopi dengan seorang pria, sungguh luar biasa. Memikirkan hal ini, Lin Dalu melihat selangkangan Ye Chong. Ye Chong berkata dengan sedih, "Apa yang kamu lihat? Aku adalah orang yang murni." Lin Dalu berkata dalam hatinya, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu penyakit Wang Ke sembuh. Secara alami, dia tidak akan pernah melupakan kecantikan seperti Wang Ke. Sekarang setelah penyakit Wang Ke sembuh, dia dapat menghidupkan kembali cinta lamanya. Memikirkan hal ini, Lin Dalu terkekeh. Kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa aku tidak mentraktirmu makan enak? Apakah kita akrab?" Wang Ke bertanya dengan dingin. "Bukankah kita akrab, Bukankah kamu setuju untuk menjadi pacarku kembali? Siapa kamu untuk menjadi rajaku?" Ye Chong juga mengerti satu atau dua hal, berpikir bahwa pria seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Lin Dalu merasa tampan dan cukup menarik untuk membuat wanita manapun memaafkannya. Dia tersenyum dan berkata, Aku baru saja melakukan beberapa hal sebelumnya. Sekarang setelah semuanya selesai, aku akan menemukanmu. Kamu tidak boleh melupakan waktu bahagia kita sebelumnya." Wang Ke mendengus. Ikuti aku makan hotpot favorit kita. Kenapa minum kopi dengan orang miskin di sini?" Lin Dalu berkata lagi. Ye Chong terdiam. Mengapa pria tak tahu malu ini harus memfitnahnya? Tapi dia sudah terbiasa bersama wanita cantik dan cemburu dan difitnah oleh pria lain. Bukankah itu hal yang biasa? Wang Ke mendengus dingin. "Saya tidak tertarik, tolong jangan ganggu saya." Lin Dalu sama sekali tidak putus asa. "Bagaimana Anda mengatakan itu? Bukankah ini hanya makan? Ada apa? Ayo pergi." Dengan mengatakan itu, dia datang untuk meraih lengan Wang Ke. Pada saat ini, Ye Chong mendorong Lin Dalu pergi, dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang Wang adalah pacarku. Lebih baik tidak makan malam denganmu.
Artinya dia menyukaimu? Ye Chong tidak menjawab, hanya memeluk Wang Ke dan mencium keningnya. Wang Ke langsung tersipu. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah kamu percaya sekarang? Lin Dalu tercengang, dia bahkan belum pernah mencium Wang Ke sebelumnya. Ye Chong melakukan tindakan seperti ini kepada Wang Ke, tetapi Wang Ke tidak menolak, yang menunjukkan hubungan antara keduanya, jelas mereka adalah pacar. Memikirkan hal ini, wajah Lin Dalu memerah karena malu. Wanita yang semula pacarnya ini sekarang berada di pelukan pria lain. Dia menjadi marah karena malu, dan mengutuk tanpa ragu, Wang Ke, kamu benar-benar bisa berpura-pura tidak bersalah denganku. Awalnya, kamu bilang kamu sakit dan tidak ingin menyentuh laki-laki, tapi sekarang kamu tidak membodohi berkeliaran dengan pria liar. Kamu benar-benar jalang, dengan tamparan. Ye Chong hampir menamparkan Lin Dalu di bawah meja. Lin Dalu menatapnya, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Ye Chong memarahi, aku tidak ingin berbicara denganmu, dan aku bahkan menendang wajahku, kan? Apakah kamu mencari kematian ketika kamu memarahi pacarku di depanku? Aku tidak mau kehilangan muka. Lin Dalu mencengkeram wajahnya yang bengkak, dan berkata, kamu berani memukul seseorang, kamu berani memukul seseorang. Bagaimana kalau memukulmu? Jika kamu tidak keluar, aku akan memukulmu lagi. Lin Dalu memberikan tatapan ganas, tetapi dia dipaksa oleh Ye Chong. Yin Wei tidak berani mengatakan apa-apa, dia mengertakkan gigi dan pergi. Ye Chong tersenyum, dan segera duduk bersama Wang Ke untuk minum kopi. Wang Ke berkata dengan malu-malu, mengapa kamu melakukan itu padanya sekarang? Dia tidak siap secara mental. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukankah aku mengatakan bahwa untuk mengobati penyakitmu, aku akan berpura-pura menjadi laki-lakimu, teman. Wang Ke mendengus di dalam hatinya, ternyata hanya berpura-pura. Ye Chong melihat bahwa ekspresi Wang Ke sedikit salah, dan bertanya, ada apa denganmu? Wang Ke berkata, tidak apa-apa, cepat dan minum. Setelah minum, kita harus pergi ke pasien. Setelah itu, Ye Chong dan Wang Ke datang ke rumah pasien bersama, yang merupakan villa yang ukurannya mirip dengan rumah Gao. Wang Ke dan pengurus rumah menjelaskan niat mereka, dan pengurus rumah segera dan dengan hormat mengundang mereka berdua ke ruang tamu untuk beristirahat. Ye Chong dan Wang Ke datang ke ruang tamu dan menemukan banyak dokter terkenal berkumpul di sini. Wang Ke memberitahu Ye Chong, semua dokter terkenal ini diundang untuk berkonsultasi dengan pasien, dan ayahnya juga datang setelah menerima undangan. Kamu juga seorang dokter? Seorang pria parubaya memandang Ye Chong dengan curiga. Ye Chong mengangguk. Apa jurusanmu? Saya berspesialisasi dalam ginekologi. Ye Chong tersenyum. Wang Ke memberi Ye Chong tatapan kosong. Pria parubaya itu juga terdiam. Saat ini, dua orang keluar dari kamar tidur. Seorang lelaki tua, tampak kering dan kurus, mengenakan mantel abu-abu kehijauan. Itu adalah Jiang Bielu yang ditemui Ye Chong hari itu ketika dia sedang makan tusuk sate di tepi sungai. Dan di samping Jiang Bielu, orang yang keluar bersama Jiang Bielu sebenarnya adalah Tian Lei. Jiang Bielu dan Tian Lei melihat Ye Chong pada saat yang sama, dan melambai ke arah Ye Chong pada saat yang sama. Ye Chong membawa Wang Ke dan berjalan sambil tersenyum. Banyak dokter yang hadir, termasuk dokter parubaya, memandang Ye Chong dengan heran. Mereka tidak mengerti bagaimana Ye Chong, seorang pemuda yang tampaknya biasa, dipanggil oleh dua orang besar. Banyak orang yang tidak puas dan cemburu. Ye Chong berjalan mendekat dan menyapa mereka berdua, Tuan Jiang, Profesor Tian. Jiang Bielu bertanya dengan heran, mengapa, jadi Profesor Tian juga mengenal Tuan Ye? Tian Lei mengangguk dan berkata, ternyata itu Tuan Jiang juga mengenal Tuan Ye. Aku mengenalmu? Teman kecil yang ingin diperkenalkan oleh Tuan Jiang kepadaku adalah Tuan Ye, kan? Jiang Bielu mengangguk dan berkata, haha, pikir Profesor Tian memberitahu saya dokter muda jenius itu pasti juga Tuan Ye, kami membicarakannya bersama. Kedua lelaki tua itu tertawa. Tuan Jiang berkata, bagaimana kabar? Jiang Bielu melambaikan tangannya dan berkata, oh, selama saya bisa minum, saya tidak punya tuntutan. Sembuh,
Saya tidak berani berharap, Ye Chong tersenyum. Tuan Jiang tidak perlu mengatakan itu. Saya benar-benar bisa sembuhkan penyakitmu. Semua orang, termasuk Jiang Bielu, terkejut. Para dokter di sekitar tidak senang lagi. Konsultasi mereka kali ini untuk mempelajari rencana perawatan Jiang Bielu. Begitu banyak ahli dan profesor berdiskusi sepanjang pagi, tetapi tidak ada hasil. Dia baru saja mengatakan dia bisa disembuhkan ketika dia datang. Lelucon jiba seperti apa? Nak, jangan bicara omong kosong. Penyakit Tuan Jiang adalah akar penyakit ketika dia masih muda. Itu telah mengakar di tubuhnya selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa disembuhkan dengan begitu mudah? Penyakit Lao, itu hanya bisa meringankannya. Orang-orang ini sudah penuh dengan kecemburuan terhadap Ye Chong. Tapi sekarang mereka mengambil kesempatan untuk mempermalukan Ye Chong. Ye Chong berkata dengan dingin. Mengapa? Apakah Anda berharap penyakit Tuan Jiang tidak akan sembuh? Para dokter terkejut ketika mendengar ini. Tidak bukan itu yang kami maksud Tuan Jiang. Tolong jangan salah paham, kami hanya mendiskusikan masalah ini. Ya, Tuan Jiang, Anda sangat menyadari penyakit Anda. Kami hanya tidak ingin Anda ditipu. Siapa yang bisa membohongi kakekku? Jiang Chongchong berjalan dari taman terdekat. Dia mengenakan sweater turtleneck putih hari ini, menutupi bagian bawah lehernya dengan erat. Pakaian rajut tidak berlengan, memperlihatkan dua lengan, yang seputih akar teratai. Dia mengenakan celana jeans biru dan sepasang sepatu platform putih, terlihat awet muda dan modis. Jelas, Jiang Chongchong memasang bantalan penguat, jika tidak akan ada kurva berbentuk S. Meskipun ada beberapa kekurangan pada sosoknya, Jiang Chongchong adalah jenis kecantikan yang sangat cantik. Begitu dia muncul, semua pria di ruangan itu memandangnya dengan antusias. Mata itu begitu kuat sehingga seolah-olah membakar pakaian Jiang Chongchong. Jadi Nona Jiang, apakah kita tidak takut Tuan Jiang akan ditipu oleh orang lain? Penyakit Jiang, beberapa orang berkata dengan antusias. Jiang Chongchong mengabaikan mereka dan malah berjalan langsung ke Ye Chong. Dia tersenyum manis dan berkata, Tuan Ye, Anda pasti bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Adegan ini mengejutkan para dokter di sekitar, dan mereka memandang Ye Chong dengan lebih cemburu. Dia benar-benar tersenyum pada Ye Chong. Pada saat ini, Tian Lei berkata kepada Tuan Jiang, karena Tuan Ye mengatakan bahwa ada cara untuk menyembuhkannya, saya pikir dia pasti punya cara. Harapan tersulut lagi di hati Jiang Bielu, dan dia bertanya dengan penuh semangat, teman kecil, apa yang kamu lakukan? Bisakah itu benar-benar menyembuhkan penyakitku? Ye Chong mengangguk. Ada jalan, tapi aku tidak tahu apakah Tuan Jiang berani mencobanya. Jiang Bielu tertawa, tua men, saya telah hidup selama puluhan tahun, tetapi saya tidak berani mencoba sesuatu. Ye Chong melanjutkan, oke, terapi saya disebut terapi mengukus. Saya memasukkan orang ke dalam tong kayu besar dan merebusnya selama 3 jam, dan semua penyakit akan sembuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menunjukkan ekspresi mengejek. Ye Chong ini ternyata idiot, bisakah kamu menyembuhkan penyakit dengan memasaknya selama 3 jam? Itu hanya hayalan, selain bisa memasak orang, tidak mungkin ada efeknya. Jiang Chongchong juga terkejut, dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda bercanda? Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah saya sepertinya bercanda? Dia menoleh ke Jiang Bielu dan bertanya, Tuan Jiang, bagaimana kabarmu? Apakah Anda berani mencoba? Tuan Jiang tertawa, apakah ada yang tidak berani Anda coba? Ayo, cobalah orang tua ini tong kayu besar, segera. 2 pelayan pergi untuk menyiapkan tong kayu. Belakangan, di halaman keluarga Jiang, setumpuk kayu bakar dinyalakan, dan tong kayu setinggi seseorang diletakkan di atas kayu bakar, dan air direbus di dalamnya. Ketika suhu air mencapai hampir 35 derajat, Ye Chong melemparkan 2 jimat giok ke dalam api. Melalui aura pada jimat batu giok, Ye Chong dapat dengan tepat mengontrol suhu api, sehingga dia tidak merebus air dan memasak rusa Jiangbi. Tuan Jiang, tolong, Ye Chong tertawa. Semua orang berkumpul di sekitar halaman, menunjuk dan melihat pemandangan di depan mereka. Kakek,
Kamu tidak benar-benar ingin turun? Jiang Chongchong sedikit khawatir. Meskipun dia juga tahu bahwa Ye Chong memang sangat kuat, tetapi kejadian ini terlalu tak terbayangkan. Jiang Bilu sudah berganti pakaian mandi, dia tersenyum, melepas bajunya, menaiki tangga kayu, lalu melompat ke dalam tong. Air di tong kayu sekarang hanya sekitar 30 derajat, dan Jiang Bilu tidak terasa banyak. Setelah dia masuk, sebagian air di tong kayu meluap dan menyiram api, mengeluarkan suara mendesis. Lalu ada orang yang memasang tutup tong kayu di atas kepala rusa Ebetsu. Ada lubang di tutup tong kayu, cukup untuk memperlihatkan kepala di luar. Semua orang menatap metode perawatan aneh ini dengan saksama. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ayo mulai." Jiang Bielu mengangguk. Setelah itu, Ye Chong diam-diam mengendalikan jimat batu giok dan menaikkan suhu nyala api. Tidak butuh waktu lama untuk air di dalam tong naik dari 30 derajat menjadi 40 derajat. Suhu air 40 derajat sudah cukup panas bagi tubuh manusia, apalagi keadaan seluruh tubuh terendam air. Setelah beberapa saat, kulit Jiang Bilu menjadi merah. Dahinya dipenuhi keringat, dan Jiang Chongchong dengan serius membantu Jiang Bielu menyeka keringat dari samping. "Tuan Jiang, bagaimana kabarmu?" tanya Ye Chong. Jiang Bilu terkekeh, "Aku tidak tahan." Setelah itu, Ye Chong terus memanas, dan suhu air sudah berubah menjadi 50 derajat. Wajah Jiang Bilu menjadi semakin merah, tubuhnya akan sangat kesakitan direbus oleh air dan uap yang begitu panas. Tapi Jiang Bilu adalah pria yang hebat, meskipun sangat menyakitkan, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Bahkan Ye Chong harus mengagumi kesabaran Jiang Bilu. Saat ini, kepala Jiang Bilu bercucuran keringat. Ye Chong meminta Jiang Chongchong untuk minum air untuk Jiang Bilu agar Jiang Bilu tidak pingsan karena kekurangan air. Terapi macam apa ini? Bukankah ini hanya untuk membuat orang menderita? Iya. Apa pendapatmu tentang wajah Tuan Jiang? Akan aneh jika dia tidak membunuhnya sebentar. Semua orang berbisik. Bahkan Tian Lei bergumam di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah Tuan Ye yakin. Setelah Ye Chong menaikkan suhu air hingga 50 derajat, dia tidak memanaskannya. Dia mengamati dengan cermat keadaan Jiang Bielu. Pada awalnya Jiang Bielu masih mengobrol dan tertawa, tetapi kemudian dia hanya mengertakkan gigi dan mencoba menahannya. Belakangan, keringatnya membasahi penutup kayu itu, dan pandangannya mulai kabur. Jiang Chongchong memperhatikan kelainan kakeknya, dan bertanya kepada Ye Chong, "Ada apa dengan kakek? Sepertinya ada yang salah." Ye Chong melambaikan tangannya, dan berkata kepada Jiang Chongchong, "Tunggu sebentar." Tidak lama kemudian, Jiang Bielu tiba-tiba berteriak, "Ah!" Kemudian, dia pingsan. Kali ini, semua orang yang hadir ketakutan bodoh. Ini pembunuhan, sudah berakhir. Sudah berakhir, Tuan Jiang sudah mati. Ye Chong membunuh Tuan Jiang, tangkap dia. Semua orang berteriak ngeri. Tian Lei juga menjadi pucat karena ketakutan. Jiang Chongchong semakin bingung. Dia bertanya, "Tuan Ye, apa yang terjadi?" Ye Chong sangat tenang, tersenyum dan berkata, "Waktunya tepat." Setelah selesai berbicara, dia menendang ember di bawah kakinya, air mengalir ke bawah dan memadamkan api. Kemudian, Ye Chong melangkah maju, mengangkat tutup tong kayu, dan semburan uap panas keluar. Bahkan orang yang jauh pun bisa merasakan suhu udara yang panas ini, bisa dibayangkan betapa sakitnya rusa Jiangbi ini di dalam tong kayu tadi. Setelah itu, Ye Chong memutar beberapa jarum perak dan menusuknya pada beberapa lubang besar di Jiang Bilu. Mengumpulkan energi naga di tangannya, dia menamparkan topi langit Jiang Bilu. Jiang Bilu langsung merasa kesadarannya jernih, dan ketika dia merasakan rasa manis, seteguk darah menyembur keluar. Seteguk darah ini adalah kemacetan yang disebabkan oleh luka seriusnya saat masih muda, darahnya tidak keluar saat itu, dan menjadi lebih menyeramkan saat tertinggal di tubuhnya, yang menyebabkan penyakit Jiang Bilu saat ini. Dan Ye Chong menggunakan metode mengukus untuk merangsang kemacetan di tubuh Jiang Bilu lagi. Kali ini dia menyembuhkan tubuh Jiang Bilu sepenuhnya. Segera, Jiang Bilu membuka matanya.
Haha, dia tertawa dan melompat keluar dari tong. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa kondisi mentalnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Jiang Chongchong melihat Jiang Bielu bangun, dan segera pergi dan bertanya, "Kakek, bagaimana kabarmu?" Jiang Bielu tertawa keras dan berkata, "Bagus sekali, Tuan Ye adalah dokter ajaib, saya benar-benar sembuh." Para dokter di sekitar tidak bisa berkata apa-apa, terutama mereka yang menyindir Ye Chong sebelumnya, dan menundukkan kepala dalam diam, sangat malu. Segera, beberapa perawat datang dengan instrumen untuk diperiksa. Setelah memeriksa sebentar, saya benar-benar menemukan bahwa tidak ada lagi masalah dengan tubuh Jiang Bielu, sehat seperti anak laki-laki. Jiang Chongchong sangat gembira, memandang Ye Chong dengan tidak percaya dan berkata, "Keterampilan medismu luar biasa, aku telah mencari semua institusi medis tingkat lanjut di dunia, serta ahli medis paling terkenal, tetapi tidak ada cara untuk mengobati penyakit kakek. Sekarang kamu telah menyembuhkan semuanya." Jiang Bielu terkekeh, dan berkata, "Chong Chong, kamu tidak bisa membiarkanku minum lagi." Jiang Chongchong menatap Jiang Bielu dengan mencela, "Potong, siapa peduli, aku tidak peduli." Semua orang tertawa. Setelah itu, Ye Chong dan Tian Lei meninggalkan rumah Jiang bersama. Dalam perjalanan, Ye Chong bertanya kepada Tian Lei, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Tian Yongsan? Saya sudah lama tidak mendengar kabar darinya." Tian Lei berkata, "Gadis kecil ini telah lulus, dan sekarang dia sudah setengah baya. Guru sekolah, aku tidak akan kembali." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Senang bisa melakukan apa yang kamu suka." Keesokan harinya, Ye Chong kembali ke desa Xiaoye. Begitu dia kembali ke desa Xiaoye, dia melihat Zhou Yutong berjalan dengan marah. "Hei, siapa yang membuat Nona Yutong marah?" Ye Chong bertanya dengan geli. "HMPH, terlebih lagi, itu bukan penduduk desa Nanju." Ye Chong tercengang, "Ada apa dengan mereka?" Zhou Yutong bertanggung jawab untuk menangani semua urusan desa Nanju. Bagaimana mungkin penduduk desa ini menyinggung Zhou Yutong, Kain Wol? Zhou Yutong berkata dengan marah, "Penduduk desa itu benar-benar tidak punya hati nurani. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal seperti itu? Itu tidak hanya menyakitiku, tetapi juga hati kakekmu." Zhou Yutong menghentakkan kaki kecilnya dengan marah sambil berbicara. Ye Chong buru-buru bertanya, "Yutong, jangan marah, katakan padaku apa yang terjadi." Kemudian Zhou Yutong memberitahu Ye Chong apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Ternyata jeruk dari desa Nanju menjadi buah fenomenal yang sedang marak di kota Beijiang, dan permintaan pasar tiba-tiba meningkat. Penduduk desa telah melepaskan pekerjaan lain dan hanya fokus memetik jeruk setiap hari, karena harga jeruk 50 yuan per kati, dan mereka tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu apapun yang mereka lakukan. Oleh karena itu, tanaman di ladang pun terbuang sia-sia. Zhou Yutong sudah lama mengingatkan penduduk desa bahwa memetik jeruk harus dilakukan secukupnya, apalagi meletakkan gerobak di depan kuda dan menyia-nyiakan lahan pertanian. Namun, di mana penduduk desa mau mendengarkan, saya masih hanya peduli memetik jeruk setiap hari. Akhirnya, dengan usaha penduduk desa yang tak kenal lelah, pasar di kota Beijiang pun jenuh. Sejumlah besar jeruk mulai tidak dapat dijual. Toko buah pun banyak simpanan, dan jeruk semakin banyak, beberapa di antaranya sudah mulai membusuk. Jadi Liang Yixin tidak punya pilihan selain berdiskusi dengan Zhou Yutong, ingin menjual semua jeruk dalam stok terlebih dahulu, lalu menerima jeruk baru. Tentu saja Zhou Yutong setuju, dan memberitahu penduduk desa bahwa mereka tidak akan menerima jeruk untuk saat ini. Akibatnya, jeruk tersebut jatuh ke tangan warga desa. Rumah setiap orang telah menumpuk ratusan kati jeruk. Menghitung seluruh desa, beberapa ribu kati jeruk ditumpuk di sana, dan beberapa di antaranya membusuk setiap hari. Mereka tidak merasa kasihan pada jeruk yang membusuk di ladang sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Jeruk ini semua dipetik oleh mereka dengan kerja keras, dan harus ditukar dengan 50 yuan per kati. Jadi penduduk desa berhenti. Meskipun Zhou Yutong mengatakan bahwa itu tidak diterima untuk saat ini,
penduduk desa masih tidak mengerti dan pergi ke desa untuk membuat masalah. Yang paling merepotkan adalah seorang lelaki tua berjanggut, berusia 50-an, berbicara dengan aksen yang sangat kuat, namanya Hudayu. Mengapa kamu tidak menerimanya? Bukankah semua orang setuju pada saat itu, 50 yuan per kati? Mengapa kamu tidak menerimanya? Mengapa kamu tidak menerimanya? Zhou Yutong tidak punya pilihan selain terus menjelaskan, bukannya saya tidak akan menerimanya, ini hanya penangguhan sementara pembelian. Karena jeruk di pasaran sudah jenuh, dan toko buah telah mengumpulkan banyak persediaan dan tidak bisa menjualnya. Apa yang kamu bicarakan tentang jeruk-jeruk ini tidak akan membusuk jika kita menyimpannya di rumah? Untuk memetiknya jeruk, kami bahkan tidak menanam tanah apapun. Jadi Anda memberitahu kami bahwa Anda tidak akan mengambilnya. Mengapa Anda mencubitnya? Kamu scam, benar? Kamu yang melakukan ini, jeruk kami busuk. Nah, kamu harus bertanggung jawab. Zhou Yutong awalnya tenang, tapi kemudian dia benar-benar kesal dengan penduduk desa ini. Dia berkata dengan marah, sudah lama saya katakan, jangan memetik begitu banyak jeruk sekaligus. Tetapi semua orang tidak mendengarkan, Anda sendiri rakus. Apakah Anda masih harus bergantung pada orang lain sekarang? Zhou Yutong adalah benar. Penduduk desa tidak akan berada dalam situasi ini jika mereka mendengarkannya. Meskipun penduduk desa ini tahu bahwa mereka salah, mereka bahkan lebih mampu membuat alasan dan mengganti topik pembicaraan. Tidak buruk, siapa yang harus kamu salahkan? Jika kamu tidak datang dan mengatakan bahwa kamu dapat memanen jeruk seharga 50 yuan per kati, aku dapat meninggalkan tanah dan pergi ke pegunungan untuk memetik jeruk. Sekarang kita telah memetik semua jeruk, dan kamu bilang jangan terima. Zhou Yutong benar-benar terdiam. Penduduk desa hanya mengatakan beberapa kata ini bola-balik, bukankah ini hanya bermain bajingan? Li Zhenhua berkata saat ini, semuanya, jangan khawatir, bagaimana Anda bisa menyalahkan sekretaris partai Zhou untuk ini? Salahkan ini, kata Hudayu. Apa, ini salahku lagi? Kenapa kamu tidak menyalahkanku, kepala desa? Kamu yang meminta kami memetik jeruk, kamu bertanggung jawab. Wajah tua Li Zhenhua memerah karena marah, saya tidak berusaha mencari keuntungan untuk semua orang, bukankah semua orang menghasilkan uang? Zhou Yutong menarik Li Zhenhua dan berkata, kakek, jangan seperti mereka, ayo pergi. Setelah itu, keduanya mengabaikan penduduk desa dan langsung menutup pintu departemen desa. Zhou Yutong meninggalkan desa Nanju dengan marah, dan melihat Ye Chong ketika dia kembali. Setelah dia selesai membicarakan masalah ini, Ye Chong juga memahami gagasan umumnya. Zhou Yutong berkata, lihatlah penduduk desa ini, mereka semua tidak berperasaan, kami masih membantu mereka dengan sepenuh hati, benar-benar tidak bisa berkata-kata, mereka jauh lebih buruk daripada penduduk desa kami di desa Xiaoye. Ye Chong tersenyum dan berkata, hanya ada beberapa orang yang tidak memiliki hati nurani, dan kebanyakan orang tidak mengatakan apa-apa. Zhou Yutong menjadi tenang dan memikirkan apa yang dikatakan Ye Chong. Dia berkata, benar, satu-satunya yang membuat masalah adalah Hudayu yang berjanggut itu. Bersambung.